Hei, ada Pak Jalal. Nggak kelihatan merasa bersalah banget setelah mecat Loli. Hati sudah dingin. Tidak ada lagi kehangatan seorang tokoh. Kita tegur nggak nih? Allah, nggak usah. Kita kan masih mau boykot dia. Orang udah deket. Gaya lu selangit mau ngeboikot gue. Boy, sini, sini. Ya, Pak Haji. Tadi pas gua ngeluarin dompet, kayaknya duit gua ada yang jatuh. Nah, coba lu cari di sekitar sini, ya. Berapa yang jatuh, Pak? 3 lembar, ratusan ribu. Ntar kalau ketemu, ambil buat lo 10.000. Sisanya lo anterin ke rumah, ya. Ya, Pak. Yaudah, cari sini. Ya. Ngapain di sini? Balik sana, cari kayu buat mak lo. Disuruh Pak Jalal, Om. Anak kecil, jangan ikut campur urusan orang tua ya. Pergi. Ayo pergi. Lu cari dia sampai lebaran. Bau nih. Din, bangun, Din. Udah siang. Din, bangun. Siapa? Ajengan lo. Berdomseh. Gue rubuhin nih gubuk lo. Apaan? Ikut gue sekarang. Sekarang? Kemana?
Lu udah banyak hutang budi sama gue, jangan banyak nanya. Buruan, cuburin badan lu di kali, habis itu ganti baju. Saya punya kamar mandi, Pak. Masa? Dan saya belum tentu mau diajak pergi. Lu jangan ngimpi jadi orang pertama yang nolak ajakan gue, Din. Bisa sengsara lo. Urusan duit. Kalian gue kan itu. Hati-hati di rumah deh. Kalau sampai siang abang belum pulang, berarti abang makan di luar. Abang juga hati-hati di jalan. Sesibuk apapun nanti, jangan tinggalin sholat. Iya deh. Jalan abang dulu ya. Iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, nanti kalau anak-anak pulang sekolah, jangan lupa kau suruh sholat, Nay. Iya, Bang. Ngapain lu ngeliatin bini orang? Astagfirullah. Bukan, Pak, bukan. Saya suka aja melihat seorang istri mencium tangan suaminya. Kayaknya hormat banget. Standar keluarga muslim memang begitu. Istri hormat sama suami, suami melindungi istri. Kegagalan itu hal biasa. Jangan norak dah. Mobil siapa ini, Din? Pinjeman, Sro. Numpang gaya. Masih mending gue. Kalau lo megang aja udah diusir. Berangkat? Sebentar, Pak. Awak lupa ngasih uang belanja untuk di rumah? Iya kasih dong. Ya, cemana awak mau ngasih, Pak? Bapak aja ngajak awak terburu-buru. Kita lihat, Sro. Seberapa tingkat kepekaan dia. Duitnya gede semua. Kalau gue kasih 100, ntar nggak habis sayang. Look. Ini, Sro, buat belanja. Kalau ada sisanya, kasih buat fakir miskin. Oke nih, Pak. Oke apaan? Gue nggak ikhlas. Pak Haji Jalal, kalau orang berniat sedekah 1 miliar dengan ikhlas, itu gampang. Tapi bisa nggak ngikhlasin 100.000 yang nggak direncanain? Sekarang lu pinter ngomong, Din. Kebanyakan chatting ya? Bintang saya Scorpio, Pak. Jadi pinter ngomong. Pada ngapain sih? Kok nggak berangkat-berangkat? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jalal ya. Serul. Sini duitnya. Ganti yang beneran. Ikhlas memang susah. Apa-apaan ini? Itu berlebihan, tahu? Gue sengaja bikin kesel lo. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji Jalal. Domseh. Alhamdulillah, Dek. Ada rezeki dari Pak Jalal. Alhamdulillah. Berangkat. Alhamdulillah. Kok pada diem? Tidur. Adem ya?
Di rumah lo nggak ada yang adem-adem kayak gini. Rumah boleh panas, Pak. Tapi hati itu harus tetap adem. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me. Don't forget me. I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Lo jangan ngomong sembarangan ya. Siapa yang kagak sayang Melo? Siapa yang kagak peduli sama Melo? Lo mohon mengerti juga gua dong. Gue ini punya kesibukan. Gue kemarin ada kepentingan gue. Ya bukan berarti lo juga kagak penting. Lo juga penting, cuman iya. Situ berani. Berani apa? Itu tadi yang disuruh sama Pak Haji. Pak Haji yang nyuruh kan? Iya. Terus saya mesti ngomong apa? Ngomong aja apa adanya. Oke lah kalau begitu. Iya. Ntar gue kesana sama si Domino, ponakan gue. Apaan? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Encang ngomong apaan? Apa? Encang mau ngajak Domino kemana? Oh itu. Tolong anterin gue ke Kampung Kincir, gue ada perlu sedikit. Saya kan kerja, Cang. Nggak bisa. Lihat nih, Cang. Ada berapa kardus yang harus saya jual? Masih disuruh pergi. Ada aja. Oh, lo orangnya ternyata begitu ya. Lo cuman fokus dan terpesona oleh problem. Jadi lo kagak bisa lihat celah, kesempatan, atau peluang yang ada. Maksudnya Encang apaan? Domino, di Kampung Kincir juga insya Allah ada calon-calon pembeli pisau lo. Ada orang-orang tertarik sama pisau-pisau lo. Allah menyebar rezekinya ke seluruh permukaan bumi. Di balik silaturahim ada rezeki. Betul. Boleh juga tuh. Deal. Lo belajar marketing di mana sih? Deh, lo pesenin taksi. Taksi? Mau ngapain? Lo pikir gue mau lo teng-teng kesana kemari naik angkot? Cang, yang namanya orang miskin harus mau naik apa aja. Belajar hidup yang mana sih? Apa lo bilang? Enggak. Udah tua masih denger. Lo ngomong apa sih? Tadi gue denger tua apa tua? Oh, sepatunya tua warnanya. Model juga tua, nggak ada abu-abu. Ya, kalau udah tua lo buang. Jangan dibuang juga, Cang. Beli yang utang.
Sometimes it's lazy love, but sometimes it's her instead. Masih pagi lah bertamu. Kalau udah penting maranian aku. Ini buburnya. Bubur? Aku udah pesan bubur, Bang. Iya, tapi ini dari Pak Haji, sebelah rumah. Dalam rangka apa? Saya cuma nyampein aja. Kata beliau, mending makan bubur ayam daripada... Apa? Domino! Domino, buka pintunya! Domino! Aku udah ngomong sama kakek kau! Domino, buka pintunya! Domino! Waduh, bakalan ribut nih. Domino! Tapi tafsiran kita bener kan? Gak tahu dah. Domino! Lu kenapa sih? Kakek, aku bukan tidak hormat sama wong tua. Tapi kali ini aku nak marah nian. Aku ini penyanyi. Dan tiap hari latihan vokal. Pak RT, Pak RW tahu. Seluruh lingkungan di sini lah tahu. Emang kenapa? Ini, kakek kau ngirim bubur ayam nah buat nyumpal menurut aku. Wah, tukang bubur cari gara-gara nih. Bubur ayam! Boy! Bubur ayam! Boy! Udah habis. Ini pasti misunderstanding. Pertama, aku bukan kakeknya Domino, tapi encangnya, om, uncle, and single. Nggak perlu pakai single kali. Yang kedua, aku juga dulu main band. Aku suka musik, jadi tidak mungkin tidak suka nyanyi. Terus kenapa? Encang ngirim bubur buat nyumpal menurut aku yang kata encang kayak bebek. Aku tidak kirim bubur. Siapa yang kirim bubur? Bubur-bubur aja, Cang. Di Palembang nggak ngerti bubur-bubur. Apa itu bubur? Sok tahu encang gue. Aku bilang sama tukang bubur, suara kau itu bagus. Berlatihlah kiroah, cara membaca Quran dengan indah. Itu teknik vokalnya tingkat tinggi. Tidak semua orang bisa. Terus, ini, tangan kayak gini, apa? Tangannya pakai begini-begini. Maksudnya apa? Ah? Matilah kau. Oh, itu maksudnya begini, bahwa setiap ayat suci yang keluar dari mulut kita itu dituntut pemahaman, penghayatan, dan pengucapan dengan teknik vokal yang sangat tinggi. Nah, jadi kalau cuma sekedar menjadi penyanyi terbaik di festival, itu belum tentu menjadi qori dan qoriah terbaik. Begitulah maksud aku. Masih ada marahnya? Oke, kali ini Encang bisa lolos dari aku. Tapi lain kali, tidak bakal. Emang maksud encang begitu tadi? Ya enggak lah, kan bisa gua aja.
SMS-an terus. Ngabis-habisin pulsa aja sih kamu. Aku lagi main game kok, Yu. Bukan SMS-an. Lagian nggak pakai pulsa kok. Tuh, masih udah mateng. Tinggal lauk dan sayur yang belum ada. Mau belanja? Ya, mau gak mau lah. Daripada makan sama garam doang. Mbak Yu, ada orang. Kamu awasin dia. Saya yang belanja, ya? Oke, siap. Jangan menoleh. Jangan menoleh. Alhamdulillah. Loh. Kok gitu sih? Alah. Tak kira musang. Nggak taunya Simbah toh. Katanya sudah kapok. Kok ngulangin lagi toh Mbah? Kalau ketahuan sama yang punya, saya nggak bisa belain lagi loh Mbah. Maaf Mas Roy, salah kebun. Kirain kebun saya. Emangnya Simbah punya kebun? Mas, jangan menghina gitu dong. Mentang-mentang kita orang kecil, lalu dizolimi seenaknya. Loh. Siapa yang dolim, Mbah? Udahlah, percuma kalau diperpanjang. Saya nggak mau ribut. Harusnya saya yang ngomong gitu. Salah sendiri, nggak ngomong dari tadi. Mbah, urusan daun singkongnya gimana? Ya direbus. Allahu Akbar. Nenek-nenek akhir zaman. Masya Allah. Perasaan tadi belum ada. Siapa yang naruh kotak amal di sini, Nu? Panitia kemanusiaan, Bu. Panitia kemanusiaan mana? PBB kali. Sok tahu lo, Nu. Kok lo banyak banget amalnya? Titipan orang, Bu. Oh, syukur deh. Gua kirain lo udah kaya. Negara apaan nih? Urusannya nggak jauh dari kotak amal sama kotak suara. Ya nggak apa-apa. Negara yang penuh dengan amalan soleh, insya Allah nanti jadi negara yang berkah. Nih, masukin kotaknya Loli ya. 200.000, nggak kebanyakan, Mbak? Enggak. Kamu ngerusak pasaran kotak amal. 100.000 aja. Apa nggak kekecilan, Mas?
Kalau suamiku bilang 100, ya 100. Iya, Mbak. Kenapa ribet banget sih, Zam? Apa sih maksud kamu bilang aku ngerusak harga pasaran sedekah? Emangnya sedekah ada harga pasarannya apa? Ai, warga di sekitar sini biasa menyumbang itu di kisaran 500 perak, 1000 perak, 2000 perak, paling besar juga 5000. Ketika kamu memberikan 200.000, aku takutnya akan membuat standar baru dan itu membuat berat banyak orang. Kamu tahu nggak? Orang yang terlalu mengkhawatirkan etika terkadang sering kehilangan kesempatan untuk jadi spektakuler. Aku nih sedekah ngikutin standar keikhlasanku, Zam, bukan dengan standar orang lain. Seharusnya tadi kamu mempertahankan dong pendapat kamu, jadinya aku bisa paham. Emangnya aku nggak punya etika apa? Aku nih istri terbaik, Zam. Nggak mungkin dong aku mendebat suamiku depan orang lain. Subhanallah. Aku harus bersyukur ya punya istri kayak kamu. Ya iyalah. Makanya, jangan sok kecakepan kalau ingat orang lain. Cakepnya kamu buat aku aja. Umi lagi ngambek. Dek, inget ya. Nanti kalau udah gede terus mau mainin perasaan perempuan, bilang dulu sama Umi. Ngerti? Iya, Umi. Iya. Ngomong-ngomong Bang Jack jadi datang gak sih? Tadi katanya on the way. Alhamdulillah, lebih cepat lebih baik sih. Sebelum ibu kamu sama Om Wijoyo pulang bulan madu. Aku tuh kadang suka gak tega kalau ngeliat Bang Jack harus patah hati lagi. Ya anak ya. Gue juga nggak tahu siapa yang punya ide kotak amal itu. Pasti Pak RW. Nggak mungkin. Kalau Pak RW pasti bikin surat edaran dulu buat warga. Keluarganya Loli mungkin. Atau Loli sendiri. Loli nggak gitu orangnya. Yang paling mungkin sih Ustadz Ferry. Ngapain Ustadz Ferry masang kotak amal di kampungnya sendiri? Tinggal nyuruh orang ngumpulin duit di musola, beres. Bang Udin atau Bang Asrul? Dua-duanya kan lagi bangkrut. Nggak masuk akal. Tadi pagi gue ngeliat mereka berdua pergi sama Pak Jalal. Masa kotak amal ditinggalin gitu aja, nggak ada yang ngurusin? Gue yakin pasti Bu Jalal. Dia sengaja masang kotak amal itu buat ngejatuhin nama baik Loli. Impossible. Pak Jalal bisa ngamuk kalau tau istrinya curang. Jadi siapa dong? Nggak mungkin kan tuh kotak amal jalan sendiri. Ya balik ke hitungan awal. Pak RW. Halo sayang. Hey. Sayang. Bu. Mbak, pada mau kemana sih? Mau ke depan bentar. Udah, lu masukin aja duitnya, terus ngumpet di sini. Coba dikira-kira, berapa sumbangan yang diberikan Mas Azam? Mana saya tahu, Pak. Kan jauh. Ketutupan tangan lagi. Permintaannya nggak masuk akal. Oh. Sampean ini
mendengar tapi tidak menyimak. Saya akan bertitah untuk mengira-ngira, bukan untuk menghitung. Mengira-ngira itu cara kita melihat yang tidak nampak. Disuruh menghitung juga belum tentu mampu. Perkiraan saya sih Azam nyumbang 50.000, Pak. Sepelit itukah Mas Azam? Tidak. 200.000. Seboros itukah Mas Azam? Nih. Jadi berapa dong? 100.000. Dari mana hitungannya, Pak? Orang-orang beriman yang soleh, kaya, dan santun selalu bermain di tengah-tengah untuk menjaga keseimbangan. Nanti kita buktikan. Sudah sepi, kita evakuasi sekarang. Apa gue bilang? Ini dia biang keroknya. Pantesan. Begitu kotaknya diangkat, kita nongol. Angkat, mumpung sepi. Apanya yang diangkat, Pak? Celanamu. Ya kotak amal ini. Semuanya, Pak. Memangnya ada berapa? Cuma satu. Ya semuanya. Jangan separuh-separuh. Wedus. Tenang, kalem. Jangan terburu-buru. Ayo jalan. Pak RW, mau kemana? Ini. Ya, udah tahu nih. Ya, ini. Hei, pada ngapain sih? Ada Pak RW. Masuk, Pak. Wedus. Jadi kotak amal ini bukan Pak RW yang buat? Loh, untuk apa, Mbak? Kalau dari pengurus RW, pasti ada surat edarannya. Ini jelas sumbangan liar. Terus, kenapa Pak RW pada ngumpet di kebon? Kebetulan kami lewat di situ. Ada program pengecekan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Ngapain belusukan lewat kebun, Pak? Lewat jalan biasa kan bisa. Jadi repot kan? Udah deh, biarin Pak RW yang jawab. Pak RW udah tahu siapa yang bikin kotak amal liar ini? Makanya, barang bukti ini akan saya bawa ke kantor RW untuk memeriksa sidik jari dan jejak-jejak lainnya. Sehingga bisa terlacak siapa pembuatnya. Buka di sini aja, Pak, kalau gitu. Biar saya yang bertanggung jawab. Loh, takutnya menimbulkan suara berisik sehingga mengganggu dedek bayinya Mas Azam. Anak saya baik-baik saja, Pak. Udah deh Pak, jangan alasan. Buka sekarang.
Pak RW, gimana caranya agar kita tahu siapa penyelenggara kotak amal liar ini? Saya sendiri tidak tahu ini, Mas. Sidik-sidik jarinya terlalu samar. Lah, ini daftar rondanya siapa? Itu bisa saja daftar ronda kampung lain. Kok namanya sama persis ya? Ada Udin, Maulana, Roy. Itu kan nama yang umum di kampung-kampung manapun. Iya. Tapi ada nama Mas Ajam juga loh, sama Pak Jalal. Oh gitu ya. Ini baru ajaib. Iya, ajaib. Udah deh, nggak salah lagi. Pasti panitianya dari sekitar sini juga. Coba saya lihat tulisannya. Rasanya saya kenal deh tulisan ini. Bukan, Mbak ya, bukan. Tulisan saya pakai tangan kidal, tapi itu tulisan pakai tangan kanan. Bapak bisa tahu dari mana kalau ini tulisan pakai tangan kanan? Jadi kagok sendiri kan? Saya udah bilang diem. Biarin Pak RW yang jawab semuanya. Ini terlihat dengan jelas kok, Ai. Ini tulisan pakai tangan kanan, percaya deh. Ya udahlah, nggak usah dipermasalahin lagi. Yang penting biar ini jadi tanggung jawab Pak RW aja, dan kita warga nggak mau lagi ada kotak amal palsu, ya? Siap, Mbak. Siap. Dan yang lebih penting, tadi kita menyumbang dalam keadaan ikhlas dan jujur. Ya kan, Mega ya? Iya, Mbak. Ya udah, saya mau cek bayinya dulu di kamar. Saya temenin istri saya sebentar. Sebentar ya, Pak ya. Kena sindir. Kok dia bisa tahu ya? Ya tahu lah. Nggak ada 100 ribuan di situ. Apakah saya bilang? Mas aja menyumbang di angka pertengahan perkiraan orang. 100.000. Ngomong apa sih? Kalau mau bikin ribut, saya juga bisa ribut nih soal kotak amal ini. Ini gila. Hah? Yang nangkep sama yang ditangkep sama-sama gila. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Udah. Oh, lapar ya? Gak
gatal giginya. you